Oke, kita akan bahas yang kamu kasih itu. Jadi cara ngerjakannya itu nanti ada kalau saya gini stepnya. Kalau ada dua sistem kayak gini, kamu ngerjakannya itu, kita ngerjakannya itu dia dianggap sebagai satu sistem utuh. Nanti kita akan gambar dengan warna hijau. Oke. Kemudian yang kedua kita akan menghitung yang sistem yang sebelah kiri tok, yang 10, dan sistem yang sebelah kanan. Nah, pertama kita hitung yang sistem yang kita anggap sebagai satu sistem utuh dulu. Untuk menganggap ini sebagai sistem utuh, kamu bayangkan atau kamu anggap M1 sama M2 ini dia gandengan. Jadi kayak bebannya itu 10 sama 5 itu digabung terus ditarik ke gaya 20N. Ya, tadi A sama dengan F per M. Sigma F per M kan. A-nya sama dengan sigma F-nya itu dia 20, sedangkan nilai M-nya itu 15. Berarti A-nya itu 4/3 meter per second. Nah itu yang pertama itu. Jadi kita mendapatkan percepatan utama atau percepatan sistem utamanya itu dia ada di 4/3. Nah 4/3 meter per second. Dan sepanjang kita ngerjain ini, nilai percepatannya itu akan sama karena mereka adalah satu sistem yang terikat. Nah yang kedua kita akan coba ngerjakan ketika ininya dianggap sebagai satu M sebelah kirinya itu dianggap sebagai satu sistem tersendiri. Misalkan ini M1 10 kg. Nah satu-satunya gaya yang menarik dia ke sebelah kanan itu kan nanti yang akan kita cari yang namanya itu tegangan tali. Jadi tegangan tali itu adalah gaya tarik atau gaya tegang di tali sebelah sini. Yang itu ada dua, ada yang narik ke sebelah kanan dan ada yang narik ke sebelah kiri. Yang narik ke sebelah kanan yang miliknya M1, yang narik ke sebelah kiri yang miliknya M2. Dan nanti sebenarnya nilainya itu akan sama antara T1 dan T2. Nah jadi di sistem ini saya lanjutkan. M1 nya itu dia nggak ada gaya yang membuat dia ke kiri, sehingga ini nggak ada gaya normal karena nggak ada gaya gesek dan nggak ada gaya W nya juga. Jadi satu-satunya gaya yang bekerja pada M1 itu hanya tegangan tali 1. Makanya untuk nyari tegangan tali 1 rumusnya sama kayak gaya biasa, sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F nya itu berarti T, sedangkan M nya itu 10 dan A nya itu adalah 4/3. Gampang saja, 40 bagi 3 untuk mengetahui tegangan tali 1 sama dengan 13,333 Newton. Nah, kemudian kita anggap yang kedua yang masa sebelah kanan, kita gambar lagi berikutnya. Kita punya M2 beratnya 5 kilo. Lagi-lagi nggak ada gaya normal karena nggak ada gaya gesek, nggak ada gaya ke bawah karena nggak ada gaya gesek, dan ada dua yang bekerja di sini. Ada gaya utama 20 Newton. Selain itu, masa benda kedua ini dia punya gaya tegangan tali kemana arahnya, ke sebelah kiri, yang membuat talinya itu menjadi tegang. Jadi tali ini dia itu berlawanan, yang T1 itu ke kanan, yang T2 ke kiri. Buktinya apa ya? Kalau dia nggak tegang ya dia nggak saling menarik kayak gitu loh, kayak gitu. Nah makanya di sini kita punya bahwa gaya yang bekerja di sistem ini atau sigma F nya itu ada dua. Ada F utama karena arahnya berlawanan dengan T2 maka nilainya minus T2. M dikalikan A. F nya sudah ada 20, T2 nya kita cari, M nya itu 5, sedangkan A nya itu 4/3. Kita kerjakanlah pakai hitungan sederhana aja. 20/3. T nya tak pindah, 20 T nya tak pindah ke sana biar jadi plus, 20 nya tak pindah ke sini biar barengan sama 20. Jadi 20 min 20/3 sama dengan T2. Udah plus, udah jadi plus. Jadi nggak negatif. Nah, ya cara itunya biasa. Sama menyebut jadi 60 bagi 1 sama dengan 3 kali 20 60. Ya kok 60 sih? Ya cara klasik yang menyebut 3 bagi 1 kan 3 kali 2 60 dikurang 20 sama dengan T2. 60 kurang 20 3, 60 kurang 20 40/3 sama dengan T2. Jadi nilai T2 nya adalah 13,333. Ini sama kayak yang di punyamu tuh. Cuman yang di punyamu yang kedua itu nggak disamakan, yang nggak dikerjakan, hanya berhenti di 40/3 kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sebuah sistem
ada yang ke kanan, kalau kita melihat sebuah sistem tegangan tali di mana nanti itu akan ada gaya yang narik ke kanan dan ada gaya yang narik ke kiri, atau kita sebut sebagai T1 dan T2, itu dia nilainya akan sama.